Asik, healing lagi guys. Yuk healing yuk. Dekat-dekat aja. Ada yang lupa lip serum bu. Ayo. Ini dia. Kalau gini kan seneng ya toh. Istri mau dolan tanpa diajak, dia duluan yang ngajak tuh. Masya Allah. Ndak apa-apa, ndak macak. Gini aja udah cantik kok yuk. Ya guys ya. Ini cuman pakai sunscreen. Terus apa? Ini yang pakai warna mata ini buru-buru, sama ini juga buru-buru, yang pakai lipstick. Udah gini aja, nggak pakai micellar water dan kawan-kawannya. Bedak aja nggak pakai aku ini loh. Kau nak bedak ya wong? Yo mau pembukaan. Kita mau healing, iya kan? Kakak, Ika. Apa? Yuhu guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back bareng aku. Hari ini kita mau healing. Tumbennya, masya Allah, bojoku ngajak aku tanpa diajak. Gitu terus ya sayangku, ayang. Nah guys, kalau biasanya aku itu dolan bin healing, bin jalan-jalan itu harus maksa dan ngajakin bojo dengan pemaksaan. Hari ini alhamdulillah bojoku yang ngajak. Masya Allah. Orang perempuan itu dikasih gitu aja udah seneng loh. Pokoknya buat semua laki-laki di luar sana, kita itu semua berproses ya. Mari kita saling menghargai bersama pasangan ya kan. Kamu butuhnya apa ngomong, pasangan butuhnya apa ngomong ya kan. Usahakan kita orang semuanya belajar untuk saling terbuka kepada pasangan. Apa yang membuat bahagia lakukan. BTW sebelum berceramah Kak Gesto, mau Kak dulu promosi. Lihat ini tanganku, oh cucu, bikin Kak sarangeo karena lihat tanganku yang mulai putih nih. Padahal kemarin-kemarin tuh gosong Kak guys, karena sering Kak pergi pasar siang-siang bolong, pergi Kak ke tempat belanja, ke Java, ke mana-mana pokoknya siang-siang bolong, jadi terpapar lah aku dengan sinar matahari. Tapi berkat pakai Kak Hembo di Pargengges, lala berproses mi putih-putih mi sedikit tanganku kuliah ke sini. Siapa tahu ada yang penasaran Hembody apa yang kupakai. Jadi yang kupakai itu Hembody DNA Salmon dari MSI Pargengges. Ya harganya di atas sedikit sih, tapi manfaatnya alhamdulillah sudah dirasakan ya kan. Kalau yang aman-aman itu biasanya lama Pargengges. Jadi kalau mau cepat tidak bisa pakai Hembody itu. Tapi kalau mau yang lambat tapi pasti bisa sekali pakai itu Hembody. Nah, DNA Salmon dari MSI tentunya Pargengges. BTW ndak dirasa mau Kak sampai ini Pargengges. Siapa yang tinggal di Sukamaju dan sekitarnya, kalian tahu kah ini di mana? Ya jalanan-jalanan yang agak bergerindil ini. Kalau tidak salah Kak ini lewat Salulemo ini bojoku Pargengges, tapi nanti dia akan tembus ke lapangan Sukamaju. Nah, di situ misalnya mau pergi cari cendol. Nah, oke, kita lanjut ke tausiahku yang tadi ya, ceramahku yang tadi. Jadi toh menurutku saya kalau mau menikah, kalau cuman mau kasih status suami dan istri, jangan mikir kasihan. Karena menderita nanti salah satunya, kalau bukan istrinya ya suaminya yang menderita. Toh, jadi kalau mau jikit dapat gelar, gelar sarjana mau kita dapat, jami gelar suami istri. Tapi kalau mau menikah, tujuannya ibadah, niatnya untuk bahagia, niatnya untuk saling melengkapi, niatnya untuk saling memahami, menghargai, dan yang baik-baik seterusnya, menikah itu tandanya bagus mi itu, cocok mi itu niatan tak. Tapi kalau untuk sekedar dapat gelar suami dan istri yang notabene-nya orang di luar sana
mengatakan bahwa istri itu wajibnya di rumah menjaga anak, kerjakan rumah dan lain sebagainya, sementara suami cuma cari kerja untuk dapat uang belanja. Soal bahagia jalan-jalan sama-sama atau kasih waktu bersama itu adalah hal yang tabu. Jamiki betulan Kak. Karena menurut pengalamanku itu guys, dulu itu waktu baru menikah Kak masih sama-sama egois. Jadi saya itu mintanya dikasih waktu quality time begitu kayak orang-orang di kota ya ada masa-masa jalan-jalannya, masa-masa sama. Nah, kalau suamiku kebalikan, suamiku tuh suka kerja, cari uang yang banyak. Iya sih, soal nafkah lahir itu benar-benar terpenuhi, pokoknya terkalkulasi lah ya istilahnya. Ya Allah, sekal ente ya. Tapi untuk rohaniku nggak penuh guys, nggak bisa terpenuhi. Jasmani dan rohani, jasmani oke, tapi rohaniku aduh kayak sedih aja gitu. Apalagi posisinya baru nikah, saya keluar dari pekerjaan yang awalnya rame, yang awalnya saya punya banyak teman, terus kemudian jadi nggak punya siapa-siapa kecuali suami. Terus banyak lah pokoknya. Nah, dari perubahan itu bikin saya kayak kok aku nggak dikasih waktu, kok aku malah ditinggal terus, kok kok ini itu. Nah, sementara si suami merasanya ya saya cari kebutuhan untuk kita, saya nggak kemana-mana, saya itu kerja gitu loh. Nah, tapi kan gimana ya guys, kalau saya pribadi apa ya, kebutuhanku nggak terlalu menuntut terlalu banyak sih. Saya baju robek pun masih disuruh pakai pun tak pakai ya, untuk yang kayak gitu-gitu ya guys. Tapi saya itu lebih ke butuh teman. Intinya saya kesepian, saya tidak punya banyak teman cerita, saya tidak punya banyak teman bersama. Ya merasa alone aja gitu. Nah, pas punya suami ya saya pengennya menikah itu ya untuk dapat teman, untuk dapat suami, teman, kakak, adik, semuanya pokoknya harus ada di dia gitu loh. Jadi orang tua juga, jadi pokoknya jadi panutan dan lain sebagainya lah. Nah, bayangannya kan terlalu panjang ya guys ya. Terlalu indah. Akhirnya nggak nemu tuh. Kita terbentur guys. Terus lama-kelamaan kok cekcok terus gimana ya? Emang di awal-awal nikah itu 1 tahun, katanya Pak Ustaz ya, 1 sampai 5 tahun pernikahan itu adalah badai, ya kan? Kalau kalian lagi di perahu bersama itu jangan turun dari perahu kalau belum melewati 5 tahun bersama. Nah, ini kan alhamdulillah sudah hampir 4 tahun, sudah 4 tahun, hampir 5 tahun guys. Dan makin kesini ternyata benar, makin makin kesini tuh badainya yang nggak makin banyak-banyak amat. Kalau dulu selalu menggebu-gebu, pasti banyak lah yang seperti ini. Menggebu-gebu, pengen pengen udahan ya kan? Karena kita merasanya ya nggak sesuai aja dengan ekspektasinya kita, padahal ya kan, padahal semua itu hanya terkendala dalam komunikasi dan juga apa ya, saling memahami, saling pengertian, saling menghargainya nggak ada gitu loh. Nah, semakin kesini semakin saya mencoba, semakin saya berubah, saya belajar gitu. Saya juga banyak-banyak nontonin video, terutama dokter Aisyah siapa itu ya, Aisyah Dahlan tuh, tentang suami, tentang apa yang harus dilakukan suami istri dan lain sebagainya. Pokoknya tentang psikologi keluarga lah. Itu udah tak pelajari, ternyata kita itu nggak bisa ya kalau laki-laki itu didiemin terus mengharap dia akan tahu apa yang kita mau, nggak bisa. Ternyata memang kita harus ngasih tahu, dan itu harus sesingkat-singkatnya, karena makin panjang penjelasan laki-laki akan makin bingung gitu. Laki-laki itu banyak kan main logika guys. Jadi kalau kalian ada sesuatu keinginan harus dijelasin, nggak boleh diem dan nggak boleh berharap bahwa dia akan mengerti sendiri. Nggak bisa guys, nggak bisa, percaya sama saya, dan itu udah terbukti. Ya pokoknya gitulah ya guys. Yang jadi intinya itu simple. Kalau kalian wahai para wanita, kalau ingin sesuatu ngomong sama suami, ngomong baik-baik, jangan cuma dipendem, jangan cuma nangis, karena itu nggak akan ada fungsinya, nggak akan ada manfaatnya. Kenapa? Laki-laki tidak akan pernah tahu. Karena notabene-nya laki-laki itu harus dikasih tahu, bukan cari tahu. Ya toh?
Jadi dia memang harus dikasih tahu, dia nggak bisa cari tahu sendiri guys, ya kan. Dan buat laki-laki ini pesan khusus dari saya buat para lelaki ya, cobalah untuk saling sharing sama istrimu, sekalian saling mendengarkan, saling kasih tahu apa kelebihan dan kekurangan, apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus dipertahankan. Cobalah saling memahami satu sama lain, menghargai satu sama lain, sharing, intinya sharing, cari jalan tengah, apa yang baik, apa yang bagus dijalanin sama-sama, saling melengkapi satu sama lain, itu aja. Kalau ada omongan orang dari luar, udah abaikan. Bahkan sekelas orang tua dan mertua itu tidak perlu diiniin ya guys ya. Selama masalah itu bisa diselesaikan di dalam kamar, selesaikan di dalam kamar. Ini bahasa mutiaranya yo guys. Jadi sekelas kasarnya ini sekelas mama tak sendiri atau mertua tak itu tidak perlu harus dikasih tahu, tidak perlu mereka harus ikut campur. Kalau kita bisa menyelesaikan masalahnya kita sendiri, kita masih bisa bicarakan, kita masih bisa sendiri untuk ambil keputusan. Please tidak usah ikutkan siapapun, ya. Baik itu mama tak sendiri, misalkan orang yang melahirkan kita, oke? Jadi ya udah, masalah itu kita yang selesaikan, jangan ikut campurkan siapapun kecuali masalah yang benar-benar tidak bisa diselesaikan oleh kita berdua, ya kan? Masalah yang semakin kalau kita ajak bicara itu akan menjadi semakin keruh. Nah, itu baru boleh kita panggil orang lain, ya kan? Dan kalau bisa jangan orang dekatnya kita malahan. Ambil orang dari luar yang betul-betul bersih dari kita. Bersih dari kalian istri dan bersih dari kalian suami supaya mereka bisa menengahi yang benar-benar bisa menengahi. Bukan dari keluarga kandung, bukan dari orang terdekat. Karena bisa jadi kalau orang terdekat itu akan membela salah satunya dan kebanyakan itu yang membela keluarganya sendiri dan itu nggak bagus, oke? Kalau prinsipku sih gitu ya guys, dari dulu ya kayak gitu. Makanya kalau di luar itu orang-orang cukup tahu bahagianya kita. Mau cekcoknya kita kayak apa nggak perlu mereka tahu, nggak perlu. Cukup kita aja, pasangannya kita aja. Intinya kita kan mau cekcok itu wajar loh guys dalam rumah tangga ya kan. Wajar banget. Justru itu yang mempererat hubungan kita karena tanpa cekcok nggak akan ada hal yang baru. Kalau kita bahagia terus nggak seru ya kan. Justru kalau habis cekcok itu biasanya orang akan saling sayang lagi, nanti akan renggang lagi, terus cekcok lagi, saling sayang lagi. Nah disitulah letak istimewanya ya toh. Pokoknya intinya gitulah ya guys, tidak selamanya yang buruk itu akan buruk terus. Tinggal kitanya yang ambil positifnya, tinggal kitanya yang banyak belajar, mengambil hikmah di setiap kejadian, itu aja. Ya kan? Hari ini aku full ceramah ya guys. Ya Allah, kok bisa-bisanya aku ceramah seperti ini. Tapi ini memang dari pengalaman dan dari beberapa yang sempat aku tahu ya, meskipun nggak banyak. Tapi beberapa orang di sekitarku itu mengalami hampir sama dari hal yang aku alami. Jadi kalau aku simpulkan, dari 2 atau 3 orang ini sudah cukuplah untuk mewakili kita semua. Sebenarnya permasalahan kita semua itu sama. Intinya itu kurang komunikasi dan kurang rasa menghormati, menghargai aja sama pasangan. Kalau bisa komunikasi, kalau sudah bisa saling menghargai, terus bisa saling sharing, bisa ngambil positifnya dari setiap masalah, itu insya Allah akan bahagia guys. Karena setauku sekelas ustaz pun kadang ya ada hilafnya loh guys terhadap keluarganya. Padahal kalau dibilang ilmunya itu lebih tinggi, apalagi kita yang orang biasa-biasa saja ya kan. Kalau ada yang nonton berita-berita gosip-gosip dan lain sebagainya, ada ustaz A yang lagi cekcok sama istrinya dan bla 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 bla, itu kan ada kan, coba lihat deh di sosial medianya kalian, ustaz yang bercekcok dengan istri ada lah pasti 1-2, apalagi kita ini yang orang biasa. Pokoknya intinya pintar-pintar Ki ambil positifnya guys, pintar-pintar Ki untuk memaknai setiap percekcokan yang ada, setiap kegaduhan yang ada. Jadikan yang negatif itu berubah menjadi positif. Sama-sama kalian menjadi lebih baik, sama-sama kalian menghidupi kebahagiaan dalam keluarga kecilnya kalian. Jangan ada yang saling
egonya diturunin, terus kebahagiaannya diciptain, bukan ditunggu tapi dibikin, dibuat, ya kan? Kan nggak ada bahagia yang cuma ditunggu terus tiba-tiba bahagia, nggak ada guys. Bahagia itu dibuat, bahagia itu kita yang bikin, oke? Pokoknya kurang lebih begitu aja ya kata-kata mutiaraku hari ini. Terima kasih yang sudah setia dan mau mendengarkan ceramahku hari ini. Pokoknya sarang yo guys. Thanks for watching untuk semuanya. See you next video. Betul, aku mau liatin dulu anakku lagi suap-suapan. Habis itu aku mau pamit ya. Woi, gitu. Pintar, masya Allah. Ah, ah. Enak, mantap, mantap. Pintarnya masya Allah anakku. Oke, sudah selesai guys. Pokoknya terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai. Thanks for watching guys. See you next video. Bye bye. Suamiku udah ngajak pulang. Tuh anak wedoknya ngetotnya di belakang.